Bab 4090. Mendapatkan keuntungan besar. Thomas Lin tidak berani melanggar perintahnya. Pemuda dari Yuzu berjalan ketakutan. Akibatnya, begitu dia menyentuh gulungan itu, dia berteriak, "Au!" Lengan baju pemuda itu langsung terbakar. Jika dia tidak mundur begitu cepat, seluruh tubuhnya akan menjadi abu. Sekarang, semua orang tercengang. Mungkinkah ucapan Rain benar-benar tepat sasaran? Plak. Dengan lambaian tangan Erikin, gulungan itu dipegang dengan kuat di tangannya, tetapi tidak ada nyala api yang melonjak. Sepertinya barang ini memang diberikan Dewa Bintang kepadaku. Dan aku tidak yakin, jika kalian berani menentang keputusan Dewa Bintang dan merebutnya secara paksa, akan ada reaksi yang lebih besar. Erikin tersenyum kecil. Kali ini, ekspresi semua orang menjadi lebih suram. Apa yang dikatakan Erikin membuat orang merasa sedikit terkejut. Tidak ada yang berani mengatakan apakah mereka akan dibalas oleh Dewa Bintang jika mereka terus terlibat. Benar-benar aneh. Mungkinkah yang dikatakan Deno Wang itu benar, bahwa gulungan ini ada hubungannya dengan orang yang membunuh burung nasar itu? Jika mereka mengetahui hal ini lebih awal, mereka seharusnya mengambil inisiatif untuk memburu dan membunuh mereka. Erikin ini benar-benar beruntung, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa memanfaatkan ini. Sambil memikirkan hal ini, beberapa orang menyesalinya. Hehe, selamat untuk teman seiman Cheng, tapi karena ada harta karun di titik awal, pasti ada manfaat yang lebih besar di istana yang ada tengah saat di titik akhir. Sugo yang tersenyum dan berbicara lagi. Mata semua orang bergerak sedikit. Inilah alasannya, karena ada di titik awal, pasti akan ada juga di titik akhir. Semuanya, jalan masih panjang, jadi tidak perlu menggunakan emosimu. Itu alasannya. Karena Dewa Bintang memberikannya kepada teman seiman Cheng, maka berikan selamat saja kepadanya, kata Norman yang setengah tersenyum. Selamat mencoba teman seiman Cheng. Beberapa kultivator juga mengucapkan selamat secara tidak puas. Dan tujuan semua orang diharapkan pada perjalanan selanjutnya. Ada gulungan gambar sisa di titik awal, bagaimana dengan jalan tengah dan titik akhir? Apakah akan ada lebih banyak manfaat? Tentu saja, bukan karena status mereka sehingga mereka menyerah begitu saja. Meskipun semua tahu gulungan gambar sisa itu berharga, tapi tidak ada yang tahu di mana nilainya. Kalau itu kekuatan suci, meskipun ada cahaya yang ditinggalkan Dewa Bintang, semua orang sudah pasti sangat iri. Selanjutnya, Sugoyan menyempurnakan pil iblis yang disediakan oleh para kultivator sesuai dengan instruksi dari piringan formasi dan kemudian menghasilkan serangkaian jejak. Jejak ini hanya seukuran ibu jari dan persis sama, menunjukkan pola yang aneh. Mengambil alih pola spiritual ini, ada kultivator yang mengembos di punggung tangan dan ada yang membiarkannya di lengan atau bahu. Dan dimanapun embos tertinggal di tubuh, kultivator jelas dapat merasakan perbedaan auranya. Erikin memerhatikan ada cahaya reiki tipis di luar tubuhnya. Cahaya ini tidak akan menghalangi peredaran aura seseorang, tetapi jika seseorang melepaskan kerohaniannya dan mengamati dirinya sendiri, dia akan menemukan bahwa dirinya memancarkan aura yang sama dengan gurun pasir kuning itu. Dengan begini, iblis monster di sini tidak akan bisa merasakan keberadaan para kultivator melalui aura mereka. Jika ini prinsipnya, maka akan lebih mudah bagi kita untuk memutar. Tapi meskipun bisa menghalangi pendeteksian aura, itu tetap berbahaya jika dilihat oleh iblis monster itu dengan mata telanjang. Ada banyak diskusi di antara para kultivator. Fungsi jejak berbeda dari membuat semua orang sama sekali tidak terlihat.
Jika jaraknya cukup dekat, seperti jarak 100 meter, iblis monster masih dapat mendeteksi semua orang secara langsung dengan matanya dan tidak ada gunanya menyembunyikan auranya. Dalam perjalanan, kerohanian semua orang tersebar, jadi situasi seperti ini tidak akan terjadi. Tetapi jika dia secara tidak sengaja didekati oleh iblis monster saat istirahat, itu akan sangat merepotkan. Mudah untuk mengatakannya saat sedang ada di jalan, tetapi tetap membutuhkan seseorang untuk berjaga saat beristirahat. Ini masih cara lama, mari melakukan undian, kata Taois Huangmu. Begitu mereka mendengar kata undian, wajah semua kultivator Yuzu menjadi hitam dan mereka hampir memiliki refleks yang terkondisi. Bukan itu maksudku. Mari kita pilih urutannya dan berjaga malam secara berurutan, Taois Huangmu menjelaskan dengan cepat. Tapi kami memiliki jumlah orang yang berbeda. Yang ini juga sederhana. Siapapun yang memenuhi kuota teman seiman akan satu tim dengan teman seiman itu. Tidak ada cara yang lebih baik, jadi Sugoyan menarik undian lagi. Kali ini, Eric Kim yang pertama berjaga malam, diikuti oleh Norman Yang, Rain, Yuzu dan lainnya dan terakhir keluarga Chen. Alhasil, semua kultivator Yuzu merasa sedikit rileks. Setelah satu giliran, meskipun ada 1 atau 2 hari ekstra, tapi itu masih bukan giliran mereka. Setelah mengonfirmasi urutan, para kultivator berangkat lagi. Setelah bertambah jejak ini pada tubuh, efeknya benar-benar luar biasa. Sebelumnya, iblis monster sensitif dapat mendeteksi keberadaan para kultivator dari jarak beberapa mil, tetapi kali ini, setelah para kultivator menggunakan ilmu sihir tersembunyi, mereka dapat mendeteksi keberadaan para kultivator dari jarak jauh dari 1 atau 2 mil jauhnya. Dalam sehari, para kultivator tidak mengalami pertempuran apapun, kecuali untuk merasakan sekeliling dan setelah sedikit jalan memutar, mereka terus terbang. Pada malam hari, para kultivator memilih tempat gurun yang datar dan memutuskan untuk beristirahat di sini. Iblis monster sangat aktif di malam hari dan akan saling membunuh. Jika kultivator terus memutar, itu akan sangat merepotkan dan kemajuannya tidak akan banyak. Apalagi jika terburu-buru di jalan sepanjang siang dan malam, dalam beberapa hari, reiki spiritual dan kerohanian tidak akan mampu menahannya. Kota pasir dikelilingi hamparan pasir kuning yang tak berujung, tanpa ada yang bisa dilihat. Namun, jika terbang ke pinggiran, meski gurun masih ada beberapa tumbuhan gurun dan pasang surut. Ada bukit pasir yang menjulang tinggi di 3 sisi tanah datar ini dan lokasinya relatif aman. Setelah para kultivator mendarat, Eric Kim, Ben, Benny, Arsoli dan Deno Wang juga terbang ke sana. Di sisi lain, Suryo Liu dan 4 kultivator terbang dengan wajah cemberut. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa suatu hari dia akan dikirim pergi oleh Eric Kim. Teman seiman Cheng, aku tidak tahu bagaimana kita akan berjaga malam ini. Suryo Liu berkata dengan cemberut. Kalian berlima relatif akrab. Kami berlima menjaga sisi ini dan kalian pergi ke sisi lain, kata Eric Kim. Ini sangat bagus. Suryo Liu sangat gembira, dia tidak ingin terlibat dengan Eric Kim, Arsoli dan lainnya. Bagaimanapun, tidak ada bahaya di sini dan akan lebih nyaman untuk tinggal sendiri. Tuan Cheng, bagaimana dengan kita berdua? Setelah Suryo Liu membawa orang pergi, Arsoli dan Deno Wang bertanya. Kedua tetua, kalian dan Ben dan Benny bergiliran berjaga di tengah malam saja, kata Eric Kim. Kalau begitu, Tuan, kamu akan menjaganya sepanjang malam. Arsoli kaget. Ini tidak begitu baik kan? Tuan telah melakukan perjalanan selama seharian dan kita masih akan melanjutkan perjalanan besok. Jika tidak beristirahat di malam hari.
Kultivator tidak terbuat dari besi. Pada siang hari, mereka harus melanjutkan perjalanan dan pada malam hari, masih harus mengirimkan kerohanian untuk berjaga di lingkungan sekitar dan kerohanian dan tubuh Taois tidak dapat dipulihkan. Tidak apa-apa, lakukan saja apa yang aku katakan, kata Eric Kin dengan santai. Meskipun kedua tetua sedikit khawatir, mereka tidak punya pilihan selain setuju. Teman seiman Cheng, tugas menjaga daerah sekitar sangat penting. Aku harap kamu tidak sembarangan dan akhirnya memperlambat kita semua. Mendengar pengaturan Eric Kin, Norman Yang dan yang lainnya yang belum memulai kultivasi mengerutkan kening. Tidak masalah apakah Eric Kin lelah atau tidak, tapi lebih baik tidak memengaruhi mereka. Itulah kebenarannya. Taois Huangmu juga ikut berbicara. Eric Kin sama sekali tidak repot-repot berbicara dengan orang-orang egois ini, jadi dia berbalik dan pergi. Dia hanya cukup beruntung untuk membunuh burung nasar, begitu saja sudah sombong. Norman yang mendengus, Eric Kin sangat sombong, jangan sampai dia ditangkap oleh mereka jika dia sampai bermalas-malasan, kalau tidak dia akan terkena akibatnya. Bersambung.